wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat ya. Hari ini perkuliahan kita minggu keempat, 7 Oktober 2021. Pada hari ini saya akan membagikan materi mengenai birokrasi. Oke. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, badan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Oke. Adapun peran dari birokrasi, yang pertama sejalan dengan tujuan pemerintahan. Berikutnya, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang terakhir, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi sering sekali dipandang negatif. Mengapa? Karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadi masyarakat sebagai prioritas utama. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari birokrasi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral ya. Oke. Nah, di sini bisa kita baca bersama. Ciri-ciri dari birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat kedudukan yang dimiliki. Berikutnya, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. 7. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Yang ke-8, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Berikutnya, jenis birokrasi pada dasarnya terdapat 4 jenis birokrasi di Amerika Serikat, yaitu the cabinet department atau departemen-departemen di dalam kabinet,
Birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Contohnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Berikutnya, tugas utama dari deretan departemen ini adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga yudikasi maupun eksekutif, federal, agensi atau agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu, misalkan seperti FBI atau NASA. Sementara birokrasi ini di Indonesia dapat dicontohkan dengan BATAN, Badan Tenaga Atom Nasional, dan LAPAN adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang ketiga, Federal Corporation, perusahaan-perusahaan federal milik federal. Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintah, lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, PLN ya, Perusahaan Listrik Negara, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Berikutnya, Independent Regulatory Agency, agen-agen pengaturan independen. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Berikutnya, karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu. Berikutnya. Oke. Sampai yang ini sampai di sini yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau gini, sebenarnya kalau sebelum memasuki materi hari ini, selama ini kalian mengartikan birokrasi itu apa? Kan pasti selama ini mendengar ya. Kalimat birokrasi itu dalam pikiran kalian selama ini birokrasi itu apa? Coba Fahriza Septiani. Jadi kita kalau kuliah itu ya belajar seperti ini, jawab aja apa yang ada dalam pikiran kita. Nanti kalau salah kita bisa membenarkan gitu ya. Jadi jangan takut menjawab, jangan takut bertanya. Nah, Fahriza kalau selama ini mengartikan birokrasi itu apa? Secara simpelnya, secara simpel saja. Tidak usah panjang lebar. Silakan Fahriza. Iya Bu, birokrasi. Suaranya agak keras ya. Menurut saya bagian dari Pandangan Fahriza aja. Secara singkat, simpel ya, yang gampang apa itu birokrasi? menurut saya itu bagian dari birokrasi untuk mengatur masyarakat.
Ada lagi selain Farija yang mau menambahkan? Saya mungkin, Bu. Silakan. Menurut saya birokrasi itu pembagian kerja, Bu. Bisa disebut hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengatur agar lebih efektif, Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita yang orang orang yang taat aturan dan menyukai aturan dalam hidup ini, sebenarnya dengan adanya birokrasi ini sangat terbantu ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa pembagian kerja. Jadi dengan adanya birokrasi sebenarnya kita jadi tahu urutan-urutan mana kita untuk menuju ke, seperti kita mau mengurus SIM atau KTP dan sebagainya. Nah, itu kan melalui birokrasi. Itu sebenarnya bukan mempersulit kalau saya bilang. Sebenarnya birokrasinya tidak salah, tapi mungkin individunya yang mempersulit gitu loh ya. Jadi hanya karena 1 atau 2 orang, jadi birokrasinya yang sepertinya dipersalahkan atau dianggap mempersulit. Padahal menurut Bu Zakia, sebenarnya dengan adanya birokrasi, bahwa semua pekerjaan jadi lebih teratur begitu ya. Lebih teratur, lebih terarah begitu. Nah, pembagian kerjanya juga lebih jelas. Seperti kita kalau mengurus sesuatu di pemerintahan atau apapun, kita menjadi lebih mudah dengan adanya birokrasi yang jelas gitu ya. Jadi kesimpulan dari birokrasi itu sendiri adalah seperti yang disampaikan oleh Fariza dan Adam tadi ya, atau Archie? Adam, Ibu. Adam, Bu. Saya, Bu. Ya. Jadi birokrasi itu lebih ke pembagian kerja. Jadi lebih jelas alurnya. Jadi kalau saya, mungkin kalian semua juga harus menganggap birokrasi itu adalah sangat membantu, bukan mempersulit. Itu aja ya. Jadi melalui PPT itu saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Nanti materi lebih lengkapnya akan saya share di grup dan siakat. Jadi bisa dipelajari, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya juga bisa, melalui grup juga bisa ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Sudah tidak ada. Sudah Oke, jelas, ya. Bu. Ya, jadi paling tidak kita pada hari ini sudah memahami apa arti dari birokrasi. Biarpun tidak secara luas, kita sudah bisa mengartikan dengan benar ya, dan bisa menggunakan birokrasi itu juga dengan benar. Artinya jangan sampai menganggap dengan adanya birokrasi kita malah dipersulit, sebenarnya lebih dipermudah ya. Oke, berarti saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi berikutnya, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, jaga kesehatan. Oke.